Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel info seputar kehidupan, di mana channel ini akan membahas seputar kehidupan kita. Semoga teman-teman sekalian sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin. Saya mau tanya tentang ruqyah. Saya sudah ngikuti ruqyah 4 kali, tapi sampai sekarang belum bisa keluar juga jinnya. Nanti pergi ke Pekanbaru, mana tahu hari libur, di belakang Hotel Premier ada Masjid Al-Falah. Ini nomornya, catat. Mana tahu ke Pekanbaru. Mungkin sama Ustadz ini jin itu tak takut, yang ini dia takut. Catat nomornya. Ketua Asosiasi Ruqyah Indonesia Provinsi Riau Daratan. Namanya Ustadz Saifullah. 0812 768 9119 0812 768 9119. Kalau emergensi 911, kalau diganggu hantu 119. Datang ke sana, jadi tak salah kita coba. Kalau siang namanya Ustadz Saifullah, kalau malam namanya Ustadz Zafrullah, di masjid yang sama. Mana tahu kebetulan ke Pekanbaru malam, datang ke masjid yang sama, namanya Ustadz Zafrullah. Ada orang 7 tahun nikah tak punya anak, diruqyah sama Ustadz Zafrullah, punya anak. Pas ditanya kenapa, rupanya ada jin yang menghalangi pertemuan antara sperma dengan sel telur, dihalanginya sehingga tak jumpa. Jangan dibacakan usir. Kata Ustadz Saifullah, ada pula bencong LGBT di ruqyah sehat, ternyata yang masuk itu jin bencong. Jadi saya tanya, Ustadz, jadi ada jin itu bencong? Ada, kata dia. Itulah yang dimasuk ke dalam. Ustadz, udah di ruqyah 2-3 kali tetap juga sakit. Berarti tidak. Pemarah, laki saya ini pemarah Ustadz. Sudah di ruqyah 5 kali tak juga hilang marahnya. Berarti tak salah jin. Memang dia pengamuk. Makanya kadang kita kasihan juga sama jin nih. Sikit-sikit salah dia. Sikit-sikit salah dia. Aku tak selamanya salah, kata jin. Ustaz, ayat yang dibacanya kan ayat kursi. Coba saya dengar yang dibacanya itu ayat kursi. Kenapa kita yang baca, kenapa jin itu tak keluar? Ini bukan masalah pistolnya, tapi man behind the gun. Orang yang punya pistol. Kita bacakan Allahu la ilaha illal qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma, tak mau dia keluar, malah ketawa jin. Ditanya, jin, kenapa kau tak mau keluar? Sesama hantu di dalam saling mengusir. Hantu ngusir hantu, mana mau? Yang membaca itu ulahnya 11-12 macam hantu. Apa hukum suami menyembunyikan uang gajinya? Kadang memberi istri sikit, padahal gajinya besar. Berapa tadi hak ibu? Ingat, berapa hak ibu tadi? Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Kalau kurang, maka laki-laki ini dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hai laki-laki yang gajinya banyak tapi mengasihi bini sikit, maka ingat 5 ini mesti kau tunaikan. Alhamdulillah Ustaz Somad, dulu selama ini abang tu cuma 100.000 dah dikasihnya. Setelah mendengar ceramah Ustaz tadi malam, bertambah berapa? 110. Tambahlah. Nabi sedang duduk, Nabi duduk-duduk di bukit Sofa, datang seorang perempuan namanya Hindun. Apa kata dia? Ya Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun sahih. Suamiku itu orangnya pelit. Boleh tak ku ambil duitnya untuk makan anak-anak? Kata Nabi, ambillah. Itu dalil boleh mengambil duit laki yang pelit. Tapi kalau kurang, kalau udah cukup jangan ambil lagi. Saya tak tanggung jawab. Nanti dia ambilnya semua. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Kata Ustaz Somad tadi malam,
Misalnya standar di sini sebulan 3 juta, laki cuman mengasih 1 juta, maka ibu boleh ambil 2 lagi. Kenapa? Karena itu keperluan. Begitu dalam riwayat tentang Hindun mengadu Abu Sufyan, rajulun syahid, pelit. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana Islam memandang seorang yang mengagumi, mencintai pasangan orang lain? Bagaimana pula jika orang itu memiliki perasaan yang sama dengan kita? Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Hidup ini ada pilihan, ada keterpaksaan. Saya mau ceramah antara duduk dan berdiri. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Ustaz mau duduk atau berdiri? Saya pilih berdiri. Kenapa Ustaz pilih berdiri? Menunjukkan bahwa saya masih muda, masih sehat. Antara minum atau tidak minum. Pilihan atau keterpaksaan? Pilihan. Minum atau tidak, terserah saya. Mau saya minum, mau tidak. Itu pilihan saya. Nah, masalah cinta. Cinta itu pilihan atau keterpaksaan? Nah. Cinta tidak pilihan. Cinta adalah keterpaksaan. Oleh sebab itu maka kadang kita tengok orang ganteng bininya buruk. Kenapa? Terpaksa. Cinta tak bisa memilih. Ketika dia rasional, dia tidak cinta. Maka ketika kita senang dengan orang, kadang kita pun tak tahu alasannya. Kenapa kita tiba-tiba senang dengan orang? Nah, cinta tidak bisa memilih. Ketika kita suka dengan orang, apakah kita berdosa? Tidak. Karena rasa itu ada tumbuh di dalam. Suka tidak berdosa. Ketika dia berubah menjadi action, baru berdosa. Suka kita dengan orang, tak dosa. Tapi ketika kita dekati, minta nomor HP-nya, baru dosa. Lalu cinta itu apa? Cinta kepada anak gadis orang belum menikah, kita bisa nikahi dia. Yang jadi masalah bagaimana kalau cinta sama bini orang? Oleh sebab itu maka rasa itu mesti dibuang, karena dia adalah bagian dari ujian. Ujian. Jangan dipeturutkan. Dipeturutkan, didekati, apalagi sekantor, witing trisno jalaran suko kulino. Kita tumbuh hanya sering kena. Berawal dari 6. Pertama, nasratun, pandangan. Setelah lama memandang, fabtisamun, senyum. Setelah senyum, fasalamun, selamat pagi, good morning. Setelah salam, fakalamun, kerja di mana? Di BP, sekantor ya. Setelah fakalamun, famau'idun, janjian. Bisa ketemu kita nanti siang? Oke. Sukanya makan apa? Ayam panggang. Sana kalau gitu, iya. Faliqaun, pertemuan. Setelah pertemuan, bekerjalah setan, lalu kemudian makan bersama, makan siang. Apa kata orang Inggris? No free lunch. Tak ada makan siang yang gratis. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Maka kalau ada bibit-bibit itu terasa di dalam, tekanlah dia, jangan lagi pandang, jangan diperturutkan. Itulah nilai jihad. Bukan jihad berdarah-darah melawan Belanda, tapi jihad hawa nafsu yang justru jauh lebih besar. Melawan meriam Belanda banyak orang tahan. Meriam Belina apa ya?